orang butuh kesederhanaan ketika itu. Seorang pemimpin yang kemudian tampilannya sederhana, Baju putih digulung. baju putih digulung. Iya. Katanya 100.000. Dari atas Katanya ke bawah iya. nggak sampai 150.000 kan. Jadi orang terkesima kan. Inilah mercusuar baru Indonesia. Satrio Piningit. Satrio Peningit ya. Ketika itu kan Satrio Peningit ada yang menyamakan dengan Nabi, dengan sahabat Nabi, macam-macam lah. Semua pembangunan atas dasar utang. Utang Indonesia berdasarkan data BPS itu sudah mencapai 9.302 triliun, 6 triliun rupiah. Jadi ada penambahan sekitar 6.693,6 triliun, 256%. Terkait dengan utang itu memang ada kickbacknya, ada perilaku seperti itu. Dan sebenarnya dalam posisi seperti itu memang yang harus dirubah adalah mentalitas, culture. Jadi di Kementerian Teknis itu saya tidak sebut lah ya, itu 5%, ya kan? Di Bappenas antara 3, yang paling dikit memang lapangan banteng di ujung. Nah, di zaman Anda apakah itu terjadi? Ya atau tidak? Nah, ini harus ya kan? Orang UGM itu jujur-jujur. Di zaman Anda terjadi nggak isu-isu itu? Iya, faktanya memang iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan pejuang obor rakyat di seluruh dunia. Setelah soal politik kita bahas beberapa episode, kita tampaknya harus sedikit bergeser ke masalah yang juga tak kalah penting, yaitu masalah ekonomi. Tapi tetap tidak terlepas dari soal politik. Maksudnya tidak terlepas dari warisan Pak Jokowi. Rupanya setelah Pak Jokowi tidak lagi menjadi presiden tahun 2024, kita baru tahu ternyata APBN kita berat karena ada beban utang negara yang begitu besar. Nanti kita klarifikasi kepada narasumber kita berapa utang pasti yang ditinggalkan Pak Jokowi. Ada yang menyebut 8.000, ada yang menyebut sekarang menjadi 10.000 triliun. Nah, itu nanti kita tanya ke narasumber kita. Dan apa dampaknya terhadap masyarakat, juga terhadap pembangunan di era Pak Prabowo. Kita mendengar bahwa sekarang Pak Prabowo kesulitan untuk menjalankan roda pemerintahan karena ada kewajiban membayar cicilan utang setiap tahun. Ada yang menyebut 835 triliun atau berapa, nanti kita cek. Sudah hadir di markas besar obor rakyat ini seorang ekonom cerdas, Huda Devian Khoury. Selamat datang Pak Khoury atau Devian panggilnya. Apa aja, Dev juga boleh, Khoury juga boleh. Selamat malam. Biasa panggil Dev. Kalau siang, kalau malam Khoury. Kalau teman-teman biasa di Jakarta manggil Khoury. Khoury. Sebetulnya udah Khoury ini kawan saya. Kita sama-sama masuk UGM tahun 89 ya, Daya. Iya. Cuman beda fakultas. Ya kan, beliau fakultas orang-orang pinter. Ya kan, fakultas. Masya Allah. Fakultas Ekonomi. Saya sebetulnya kita bersebelahan. Tetangga. Di sebelahan. Kita sama-sama dekat SGPC. Iya, betul. Beliau di Fakultas Ekonomi, saya ada 2 fakultas di UGM itu. Satu Fakultas Ekonomi, yang satunya lagi Fakultas Non-Ekonomi. Ya kan gitu. Iya. Sebenarnya ada lagi joke-nya zaman kita itu. Satu Fakultas Ekonomi, yang satu lagi Fakultas Ekonomi Senja. FNE gitu. Wah, itu nggak enak itu kan. Iya. Nah, sekarang udah Khoury ini mengelola satu forum diskusi, katakan begitu ya. Forum Ekonom Konstitusi. Udah, ini soal warisan beban utang Pak Jokowi ini bagaimana ceritanya? Ceritanya ya, kita berutang 10 tahun yang lalu. Karena kebutuhan berutang untuk pembangunan yang semua orang tahu sebagian besar digunakan untuk pembangunan infrastruktur. Jalan tol terutama. Terus kemudian pembangunan prasarana lainnya yang sangat membutuhkan anggaran yang cukup besar. Dan juga kesempatan yang besar karena ini berkaitan dengan visi misinya Pak Jokowi ketika itu tahun 2014 yang menyatakan bahwa akan mengusung Trisakti dan Nawacita. Walaupun pada tahap implementasinya ternyata
tidak juga soal kemandirian ekonomi seperti yang dijanjikan sebagaimana pidato Pak Almarhum Bung Karno sebagai janji Trisakti dan Nawacita berdiri di atas kaki sendiri. Itu kan harapan publik yang cukup besar. Jadi ada hope gitu kan, jadi a hope gitu kepada beliau yang cukup besar, ekspektasinya bahwa dengan tampilan yang sederhana bahwa kita akan mengurangi ketergantungan terhadap hutang, mau menuju kemandirian ekonomi bangsa, mau duduk sama rendah, berdiri sama tinggi dengan bangsa-bangsa yang lain di dunia gitu. Yang pada saat almarhum Pak Harto kita sudah mulai masuk ke negara yang berkembang kan, mau menuju maju ternyata terjadi reformasi tahun 98. Jadi kebiasaan berutang ini tidak kita sangka sebenarnya sebagai sebagian besar yang memilih beliau ke tahun 2014 karena orang butuh kesederhanaan ketika itu, seorang pemimpin yang kemudian tampilannya sederhana. Baju putih digulung. Baju putih digulung. Iya. Katanya 100.000. Dari atas ke bawah nggak sampai 150.000 kan? Waduh. Mulai dari baju. Lebih mahal baju kita dah. Nah, lebih mahal baju kita ketika itu. Jadi kita kaget. Jadi orang terkesima kan? Inilah mercusuar baru Indonesia. Satrio Peningit. Satrio Peningit. Ya, ketika itu ya, Satrio Peningit ada yang menyamakan dengan Nabi, dengan sahabat Nabi, macam-macam lah. Ekspektasi yang luar biasa. Tapi faktanya kemudian, catatannya, ini catatan resmi kita sampaikan. Ya, menurut data Badan Pusat Statistik, ternyata ketika tahun 2014 itu, utang Indonesia, zaman Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, itu hanya 2.608,78 triliun. Dan IMF lunas kalau nggak salah. Ada yang dilunasi, tetapi kan utang lagi. Sri Mulyani kan ngajukan utang lagi. Itu biasa saja, karena IMF dan World Bank karena keterikatan membership itu harus berutang. Karena anggota jadi ada wajib utang. Ada syarat dan ketentuan berlaku. Gitu. Jadi kalau mau tidak berutang ya mungkin keluar. Pilihannya hanya itu. Nah, 10 tahun kemudian ternyata kita berharap nih utang tentu tambah turun ya karena kapasitas nasional, kemandirian ekonomi itu mau dibangun ya. Karena apalagi jargonnya waktu itu tol laut, terus kemudian ada tuh salah satu Capres 2024 yang menjadi juri bicara ketika itu dan jadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan juga mengusung yang namanya Anies Baswedan. Nah itu katanya sudah lama membumbugi laut gitu kan. Mau berorientasi ke maritim. Banyak kan dari sisi kemandirian itu ada pertanian yang mau digarap, diselesaikan, ada laut dan perikanan. Berarti kan kalangan kecil itu menengah ke bawah kan punya pengharapan ya, bahwa petani, nelayan akan baik hidupnya. Faktanya kan berkebalikan. Sampai selesai tahun 2024, tampuk pimpinan diserahkan kepada Presiden RI yang baru, yang ke-8 itu Bapak Prabowo Subianto. Utang Indonesia berdasarkan data BPS itu sudah mencapai 9.302 triliun, 6 triliun rupiah. Jadi ada penambahan sekitar 6.693,6 triliun. 256%. Jadi apa? Ternyata tidak ada jargon kemendirian itu, tidak ada Trisakti Nawacita itu dalam implementasi program-program pembangunan. Semua pembangunan atas dasar utang. Sehingga apa? Ketergantungan terhadap utang yang harapannya dikurangi, ternyata semakin menjadi candu. Nah, ini yang menjadi persoalan kita sebagai bangsa dan negara. Nah, apa yang kemudian menjadi manfaat yang diperoleh oleh masyarakat terhadap utang ini? Ya, yang diperoleh, yang nampak secara fisik adalah ada jalan tol yang cukup panjang, ada penambahan fisik di berbagai wilayah Indonesia, terutama di kawasan timur Indonesia, dan berbagai pembangunan tentunya, bandara, yang ada juga yang mangkrak seperti Bandara Kertajati, dan berbagai fasilitas infrastruktur dominan. Padahal kita berharap ada pembangunan sumber daya manusia yang lebih berarti kepada peningkatan kualitas manusia Indonesia, yang kalau kita bicara soal lagu Indonesia Raya itu kan bangunlah jiwanya baru bangun raganya. Ini kan jadi kebalik, bangun raganya baru jiwanya. Sehingga jiwa itu tidak pernah terbangun-bangun. Karena kalau bangun jiwanya nggak ada kickback. Ini persoalan lain gitu. Oke. Persoalan kickback nanti kita urus belakangan. Nah, setelah
panggungan itu ternyata hampir 40% atau hampir 60% utang kita digunakan untuk pembangunan fisik. Jadi relatif 60%. Relatif tidak ada dari postur APBN itu sebagian besar kan ada postur APBN itu kan kalau 70-80% sudah belanja pegawai. Dari sisanya itu 60% untuk pembangunan fisik. Jadi memang persoalan pendidikan menjadi tidak pernah dicarikan solusinya untuk kemudian bisa memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi. Padahal kemandirian bangsa itu sangat bergantung kepada kualitas sumber daya manusia dan kualitas ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, ketertinggalan ini akibat tidak dimanfaatkannya utang secara baik, tentu seperti kita membangun rumah yang kalau dasarnya tidak kuat, bangunan tiang-tiangnya kokoh, dalam jangka panjang tentu akan keropos. Sama kita dengan berutang di rumah tangga, kita baru berkeluarga atau baru beberapa tahun berkeluarga, belum punya rumah, kita bangun rumah, kita beli mobil sebagai prasarana fisik, tetapi kita tidak punya pekerjaan tetap atau menganggur, otomatis kita akan segera harus membayar cicilan dan utang pokok. Tidak mungkin mampu kita bayarnya. Akhirnya apa? Akhirnya kompensasinya kemudian banyaklah yang kemudian diberikan kepada pihak lender atau negara organisasi yang memberikan pinjaman, kreditur, lender kita istilahnya kalau di Bappenas dulu, untuk konsesi-konsesi tertentu sebagai bagian yang tidak terpisahkan. Oh, sampai begitu ya? Ada konsesi akhirnya? Akhirnya ada konsesi kan, walaupun dalam bentuk investasi, tetapi kan upaya untuk mencari solusi bagaimana menyelesaikan utang baru. Karena kita berkomitmen selama ini memang tidak pernah kita melakukan penjadwalan ulang utang, selalu bayar. Kita termasuk negara yang tertib lah dalam membayar utang. Jadi walaupun good boy istilahnya. Ya, good boy. Sehingga ketika orang good boy, tentu yang namanya bank ya, pasti publik yang berhubungannya pasti ketika lancar, lunas, pasti ditawarkan jumlah yang lebih besar gitu. Anda bagus, ratingnya bagus, tetapi itu melenakan. Karena kita tidak sadar bahwa utang yang menumpuk pada suatu saat terjadi stagnasi di dalam pertumbuhan, tentu akan menyulitkan posisi kita sebagai peminjam untuk membayar secara disiplin dan teratur. Ini problemnya. Karena ketika bicara soal utang dimanfaatkan untuk kepentingan yang tertanam cukup lama, ditanam dalam program-program fisik, infrastruktur, itu kan membutuhkan multiplier efek yang cepat. Sementara untuk membangun infrastruktur, multiplier-nya itu tidak bisa cepat gitu. Tidak bisa seperti membangun membuka usaha di bidang perdagangan, trading, yang kemudian ketika kita bicara barang yang dijual langsung laku bisa kembali ke kita. Kalau fisik kan tidak bisa begitu. Multiplier effect tidak langsung dirasakan oleh rakyat Indonesia. Apalagi di berbagai pembangunan sektor non-infrastruktur misalnya, pengelolaan sumber daya alam gitu kan. Sebagian besar juga diserahkan kepada negara asing atau perusahaan-perusahaan asing, dan parahnya itu kan pendekatan sifat proyeknya ada turnkey project. Jadi proyek itu dibangun dengan membawa semua teknologi dari negara tersebut, bahkan tenaga kerja pun dibawa. Menjadi kemahalan. Menjadi bukan hanya kemahalan, kita tidak bisa memberikan manfaat pada masyarakat. Padahal janjinya pembukaan lapangan kerja. Tetapi karena sifat proyeknya, model proyeknya ada turnkey project yang harus dikerjakan berdasarkan namanya tuh turnkey ya, karena project turnkey itu kan seperti memutar memutar anak kunci, semuanya dibawa. Sebetulnya Pak Jokowi nggak ingkar, kan dia bilang akan menciptakan lapangan kerja, cuma untuk orang Cina, kan gitu kan? Ya benar juga. Saya akan buka lapangan kerja, tapi untuk orang Cina, kan gitu katanya begitu. Ya, itu problem utang. Jadi kalau samalah ketika seorang bisnismen ya, ketika usahanya maju, ketika permintaan pasarnya, permintaan terhadap produknya cukup luas, tentu pengen ekspansi. Nah, masalah apakah punya kemampuan di dalam membayar utang ke depan, itu kan tidak terpikirkan. Oleh karena itulah kemudian ya pentingnya perencanaan pembangunan nasional secara bertahap. Visi misi Indonesia kan jelas sudah tertulis di pembukaan Undang-Undang 45 itu.
ya, di mana di alinea keempat itu dijelaskan bahwa kemudian daripada itu untuk membentuk pemerintahan negara kesatuan Republik, maka dibentuklah pemerintahan yang berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan untuk tujuan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini PR yang masih belum kita kerjakan. Ketuhanan yang Maha Esa kurang apa? Beragamanya bangsa Indonesia kan, semua mengaku beriman, semua mengaku bertakwa kan, kemanusiaan kurang apa gitu, solidaritas ketika kita menghadapi bencana, baik di Jakarta banjir, solidaritas mulai terbangun. Kurang apa persatuan Indonesia, walau dicoba dirobek-robek oleh Londo Ireng, kata Pak Presiden Prabowo Subianto, tetap persatuan kita utuh dengan berbagai macam suku bangsa, agama dan ras dan jumlah pulau yang terbanyak ya. Dengan bahasa daerah yang banyak, kita masih bisa mempertahankan. Nah, yang keempat dan kelima ini kita... Yang belum jelas. Belum jelas, kan. Kita melaksanakan demokrasi, bukan demokrasi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, tetapi demokrasi one man one vote, pasar yang berkuasa, sehingga apa? Dalam posisi tertentu, pemerintahan, presiden ditakuti oleh indikator Bursa Efek Indonesia, kurs valuta, dolar, ya. Nah, kenapa kok kita... saking takutnya pada indikator-indikator yang kemudian tidak ada relevansinya dengan stabilitas perekonomian kita. Karena apa? Bukan karena takutnya bursa efek ini harganya turun atau kurs rupiah terhadap dolar naik, tetapi adalah bahwa selama ini kita sangat tergantung dengan produk-produk impor. Jadi lokal konten kita itu sangat sedikit. Sehingga ketergantungan industri terhadap produk impor inilah yang memicu pergolakan di tingkat fluktuasi di nilai harga saham dan kurs rupiah. Apalagi yang sila kelima. Nah, harapannya dulu ketika Presiden Jokowi pemerataan itu akan dilakukan. Benar komitmen beliau bahwa pembangunan fisik itu hampir merata, hampir ya. Tetapi apakah kemudian mempunyai multiplier ekonomi? Ternyata tidak. Pertumbuhan ekonomi kita rata-rata hanya 5%. Dan 5% ini, kalau yang menikmati sebagian besar rakyat Indonesia tidak bagus juga. Tetapi faktanya kemudian 5% itu juga yang menikmati sebagian kecil, 1-2% konglomerat atau para taipan yang kemudian terlibat di dalam proses pembangunan. 9 naga? 9 mungkin lebih ya. 9 naga itu kan simbol ya. Tetapi yang 9 naga ditambah cacing-cacing yang lain. 9 naga ditambah ular-ular yang lain. Ular ya. Ada ular belang, ular kobra. Ular. Sebelum lanjut ya, Bung Kori. Saya mendengarkan pembukaan wawancara ini Anda dengan Bung Kori ini, saya yakin Anda ini benar-benar lulusan UGM. Iya, cara menjelaskannya meyakinkan. Ada orang yang katanya itu lulusan UGM. Tapi kalau ngomong, saya nggak yakin. Nggak saya sebut nama, ya kan. Saya nggak nyebut nama. Itu kalau ngomong, AU gitu. Nah, kalau dengar Bung Kori, apalagi kita satu angkatan kan. Nah, saya yakin Anda ini lulus. Anda ini lulus ini kayaknya, ya kan. Lulusan berapa dari UGM berarti? Lulus saya lama, tahun 97. Ya bagus. Iya. Berarti belajarnya serius. Belajarnya sambil main-main. Iya. Jadi kesempatan kita kuliah adalah kesempatan yang sangat langka di usia kita. Sehingga apa? Juga tadi tuh jangan sampai nyandu juga. Ada juga teman kemudian yang karena saking sayangnya kuliah, senangnya di kampus, nggak selesai-selesai itu saking sayangnya di kampus. Sayang meninggalkan kampus UGM itu. Jadi kita di kampus dulu adalah interaksi ya. Kalau Jakarta itu punya Taman Mini Indonesia Indah, Jogja itu punya Taman Indonesia Mini Indah. Taman Indonesia Mini Indah. Iya, karena apa? Dari Sabang sampai Merauke. Ya, dari sana. Disitulah Indonesia Mini terbangun dan terbentuk. Kita berinteraksi dari Sabang sampai Merauke. Iya. Jadi dalam keberagaman gitu kita menjadi sebuah... Kita agak melihat. Saya waktu itu kos di Klebengan. Saya Klebengan Blok D nomor Blok D nomor 16A. Itu di kos saya itu ada anak Tegal, ada dari Timur waktu itu masih ada dari Timur. Betul. Namanya Matius Maubitin. Wow, ada yang dari tempat Anda, dari
Padang, saya dari Lampung, wah ada iya. semua. Berarti dekat dengan kosnya Pak Jokowi dong? Saya nggak tahu, karena saya nggak ketemu, ya kan. Saya lewat, kan selalu lewat fakultas beliau tuh, katanya kehutanan. Sebelum pernah ketemu sih, saya belum ketemu. Apalagi saya. Ya. Kembali ke hutang Pak Jokowi, Bung Kori. Saya bukan ekonom, tapi saya kira-kira ya, sebagai bukan ahli ekonomi, kan kalau kita itu sebetulnya boleh berhutang selama itu berkualitas lah hutangnya, ya kan, kira-kira gitu kan. Kalau kita mengelola keluarga, kita punya hutang itu untuk kegiatan-kegiatan yang produktif atau memang yang betul-betul dibutuhkan. Kalau di era Pak Jokowi, Anda nilai 9.000 itu bagaimana? Betul, gini. Jadi kalau pendiri bangsa kita, salah satunya mumpung beliau ulang hari kelahiran tanggal 12 Agustus hari ini ya, Pak almarhum Bung Hatta, Wakil Presiden Sang Proklamator, itu pernah menyatakan kita tidak anti utang. Keperluan berutang tentu kita sedapat mungkin kita gunakan untuk peningkatan produktivitas nasional. Itu jelas. Tapi jangan sampai utang itu menarik pangkal jadi ujung jadi pangkal gitu loh. Artinya apa? Berutang itu kemudian added value-nya, nilai tambahnya yang sebagian besar anak-anak mahasiswa ekonomi dan alumni itu paham betul. Produk domestik bruto PDB. Itu kita berbuat produksi di dalam negeri, kita olah dari tanah air kita sendiri, bahan bakunya, tetapi dikirim keluar. Yang mengerjakan di dalam tanah air kita sendiri orang asing. Lah, terus nilai tambahnya untuk rakyat kita mana gitu. Jadi jangan seperti penonton di negeri sendiri gitu. Akhirnya kita hanya melihat orang mengeruk sumber daya alam kita, sementara hasilnya dibawa lagi ke negara mereka. Ini yang katanya almarhum Bung Hatta, Sang Proklamator, memutar ujung jadi pangkal jadi ujung. Ini ekonomi yang kita tolak gitu. Nah, dalam perspektif itulah kita berharap bahwa utang itu digunakan untuk kegiatan produktif. Produktivitas nasional itu menggambarkan keseluruhan produksi masyarakat yang menciptakan nilai tambah dari barang bahan mentah menjadi barang jadi, dan itu dikerjakan oleh putra-putri Indonesia sendiri. Iya. Karena apa? Dengan demikian kue ini terbagi di masyarakat. Nah, kalau kemudian kita memang tidak anti konsultan atau asistensi dari asing, karena tidak semua dari gap ilmu pengetahuan teknologi sebagai bangsa yang baru berkembang, tentu kita pengen belajar juga ilmu pengetahuan teknologi yang tinggi. Tetapi harus dipastikan bukan tenaga kerja kasar gitu. Kalau kita bicara faktor tenaga kerja sebagai faktor yang mempengaruhi produktivitas, tentu kita ingin masyarakat kita bekerja sehingga penghasilannya dapat mencukupi kehidupan sehari-hari, sehingga produk domestik bruto itu, kue nasional itu terbagi. Jangan sampai kemudian kita membawa asistensi, membawa para konsultan asing untuk mengajarkan kita, disertai juga dengan modalnya yang dalam bentuk utang, bahkan juga, pekerja kasarnya. Nah, dibawa juga pekerja kasarnya. Iya. Lalu apa yang mau diciptakan lapangan kerja tadi? Iya. Jadi memang menciptakan lapangan kerja. Tapi untuk rakyat untuk Republik orang lain, Cina itu nggak apa-apa juga. Memang Jokowi ini visinya udah maju. Dia berjuang untuk internasional. Jadi saya ciptakan lapangan kerja bukan hanya untuk rakyat Indonesia, tapi untuk rakyat Republik Cina. Itu bagus juga. Begitu baiknya kita ke bangsa asing. Bagus, kita sampai harus bangsa kita tendang gitu. Dan itu Bung Kori, saya itu nggak omon-omon ya. Saya tuh beberapa waktu lalu saya punya kegiatan lah kan kita tahu kalau di IMIP, nikel, itu udah terkenal. Saya tuh beberapa bulan yang lalu tuh sering ke kampungnya Haji Isam, Tanah Bumbu. Kan makan gitu. Banyak orang Cina. Saya bingung. Ternyata di sini pun banyak berkeliaran gitu. Berkeliaran dan mereka nggak bisa bahasa setempat. Inggris, apalagi bahasa Inggris. Mereka tapi pakai bahasa isyarat beli gitu ya. Ya artinya bahkan orang tidak mengira mungkin di Tanah Bumbu Kalimantan Selatan itu banyak. Kalau yang di Konawe itu kan memang udah puluhan ribu, mungkin udah berapa, udah belasan ribu satu pabrik. Itu orang udah. Tapi bahkan di kampung-kampung yang orang tidak membayangkan, ini perlu nih Obor Rakyat menjelaskan bahwa banyak sekali. Ya, itu kan fakta yang nampak ya. Artinya bagaimana kita melihat kenyataan mau memasuki 81 tahun kemerdekaan kita. Jadi kita bicara PR, pekerjaan rumah. Presiden mandataris rakyat saat ini, Pak Prabowo Subianto, yang mencoba mengembalikan. Nah, ini harus, karena ada ekonom
ya di luar sana menyatakan bahwa mengkampanye menyatakan ya itu presiden mau mengubah ideologi. Tidak mengubah ideologi ekonomi, tapi mengembalikan ideologi ekonomi bangsa kita pada pasal 33 Undang-Undang 45. Jadi bukan mengubah. Jadi jangan kita yang berpendidikan, well educated itu harus paham dengan bahasa antara mengubah dengan mengembalikan gitu loh. Bahwa selama ini kita telah justru mengubah selama ini. Ideologi ekonomi kita. Nah, dalam perspektif itulah Astacita menemukan relevansinya wujud nyatanya melalui pembangunan program-program yang ingin dilaksanakan presiden. Karena beban ya dari pemerintahan masa lalu tentu tidak bisa membalikkan telapak tangan. Kita kadang-kadang kelompok muda memang tidak sabaran. Ya sama dengan proklamasi 17 Agustus. Memang Wikana. Memang harus begitu. Orang muda harus nggak sabar sponsor, ya kan? Geloraannya itu anak muda. Kalau itu kan memang harus dilakukan karena perjuangan fisik dan momentumnya pas. Kalau kita perjuangan fisik ketika nampak perang penjajah mulai kewalahan, kita berhak perlu tergesa-gesa. Tapi dalam konteks konstelasi geopolitik dunia yang kemudian ketimpangannya ekonomi, kita tidak bisa serta-merta kemudian misalnya melakukan percepatan dengan membalik telapak tangan. Kita sih ingin kita berharap itu cepat dilakukan. Makanya kemudian pembangunan koperasi Desa Merah Putih, kemudian MBG adalah kebijakan yang pro ekonomi konstitusi. Kita untuk MBG, makan bergizi itu sudah terlalu lama telat nih dibandingkan negara-negara tetangga. Malaysia sudah lama melaksanakannya. Cina, Jepang, Vietnam apalagi. Dulu belajarnya ke Indonesia, itu belajar strategic planning, mereka sudah mulai maju. Bahkan sepak bola aja kita sangat sulit mengalahkan. Padahal dulu gampang sekali mengalahkan mereka sepak bola kan, tidak perlu naturalisasi. Ya kan? Dengan pemain yang ada di aset bangsa kita sumbernya, kita bisa mengalahkan. Kita menang bukan di sepak bola, sepak pendemo. Jadi kalau pendemo kita sepak-sepakin ya Bung Kori ya kan. Kalau sepak bola kita kalah mulu lah. Kalah sama bandar judi. Nah, ini problem yang lain yang harus kita tempatkan pada posisi yang benar. Jadi ketika bicara Bursa Efek Indonesia, bandar judi, begitulah mekanisme ekonomi pasar. Sama dengan kurs valuta juga, begitulah juga mekanisme pasar. Siapa yang paling banyak punya aset, itulah yang mengatur tadi. Pergerakan kurs dan pergerakan indeks harga saham gabungan. Jadi ini yang kemudian mencoba untuk diseimbangkan oleh Presiden Prabowo Subianto melalui kebijakan pembangunan ekonomi rakyat berdasarkan pasal 33 1945, mengembalikan pada jalur yang benar sesuai dengan perintah dan amanat konstitusi 1945. Sebelum ke yang mikro ya, Bung Kori, mumpung ketemu ekonom UGM yang pinter nih menurut saya ya kan. Kan kita tuh selalu untuk menilai apakah kita sudah pada level yang berbahaya atau tidak, itu kan ada istilah perbandingan dengan PDB lah ya kan, debt to PDB ratio lah katakanlah. Dan itu selalu saya lihat itu politik gitu. Akhirnya maksudnya menteri itu bilangnya menurut saya dan komparasinya menurut saya nggak jujur juga kan. Selalu ya ini pandangan saya yang bukan ekonom, bandingkan dengan Amerika yang di atas 100% misalnya ya, saya lupa itu Amerika tuh berapa ya, dengan Jepang 120%. 120% pas PDB ya gitu. Tapi kan jangan lupa kalau Jepang setahu saya itu pinjamannya ke rakyat sendiri. Betul. Kalau nggak salah. Sementara kita pinjamannya itu sudah ke luar negeri. Betul. Dengan cost of fund yang sangat mahal gitu. Sebetulnya kalau Indonesia ini, atau gini deh pertanyaan saya langsung, menurut Anda yang dilakukan Jokowi ini sekarang berapa? 40 ya atau berapa? Debt to PDB? Sudah 36% ya. Oke, sebetulnya itu udah di garis kuning atau garis merah belum ya? Sebenarnya dalam perspektif utang ya, yang berkaitan dengan mata uang, saya sebenarnya termasuk ekonom yang tidak sepakat membandingkan utang dengan PDB. Karena PDB itu kan bahagian kue ya, yang bisa saja bentuknya bukan uang. Jadi kalau kita bicara soal
bandingannya dengan PDB atau dengan produktivitas atau aset, itu semu jadinya. Oke. Nah, kalau kita bicara utang, kita bicara tentang berapa banyak kemampuan kas negara kita. Iya, itu lebih masuk akal. Masuk akal kan? Iya. Kan tidak mungkin. Kayak kita mau KPR, maksimal 30% kan gitu kan. Jadi, ya. Atau 20% maksimalnya. Kita punya gedung lah ya, taruhlah 1 miliar. Iya, tetapi nggak liquid. Nggak liquid. Yang kita punya 30 juta atau 300 juta. Jadi kalau membandingkan perbandingan kue itu dengan utang yang tidak apple to apple. Karena kemampuan membayar tidak diukur dari aset, tetapi kemampuan likuiditas untuk membayar utang kembali. Nah, jadi tidak pas sebenarnya. Tetapi ekonomi atau itu cara mereka membodohi rakyat? Bisa nggak saya simpulkan gitu? Iya dong. Cara mereka menjual utang. Kan kalau kata kita di Jogja itu ngapusi berarti kan gitu kan. Ini aman, ini kan baru 30 ini jauh di bawah Amerika dan Jepang kan gitu kan. Ngapusi kan berarti kan. Setuju nggak Anda? Tapi kalau perbandingan aset, kemudian misalnya kalau kita berutang ke bank, kita kan misalnya asetnya kita sekitar misalnya 1 M. Iya. Waktu dipinjamin misalnya separuh dari aset 500 juta kan. Itu kan masih masuk akal. Tetapi ketika macet, itu kan kita tidak mampu bayar. Aset disita. Aset disita. Jadi utang kalau tidak dikelola dengan baik akan memiskinkan. Nah, itu juga yang terjadi kita. Jadi kalau kita tidak produktif atau kita dipaksa produktif yang sebenarnya kemampuan kita sekian, kita berutang tambah banyak. Tentu harus kerja keras nih membayarnya. Bisa kerja siang sampai tengah malam kan gitu kan. Nah sementara dalam posisi produktivitas kan tidak bisa begitu. Oleh karena itu, Bung Hatta almarhum pernah menyampaikan, berutanglah untuk keperluan yang penting-penting saja. Sementara yang tidak penting, kita upayakan secara usaha bersama berdasar azas kekeluargaan. Oleh karena itu, terhadap yang mendapatkan manfaat, kan tidak dari utang 9.000 triliun lebih itu, 9.306,9 triliun itu, apalagi di tengah perjalanan ada COVID, ada PEN, itu kan tidak semua rakyat menikmati. Nah kita berharap, dalam posisi usaha bersama berdasarkan, kita berharap pada 1% sampai 2% yang mendapatkan kue PDB itu untuk berkorban demi bangsa. Ini mumpung hari kemerdekaan, di mana para pejuang dulu ketika membebaskan diri dari penjajahan kolonialisme itu berkorban jiwa raga agar bangsa ini mandiri, merdeka. Kalau dalam bahasa ekonomi sekarang mandiri, berdiri di atas kaki sendiri. Itu yang dicita-citakan oleh para mendidik. Nah, kita berharap ya para pihak yang di bidang yang menguasai sumber daya alam yang selama ini mendapatkan privilege hak itu mengelola sumber daya alam, ya mari kita bersama-sama berusaha bersama membantu perekonomian negara dengan mendorong upaya-upaya untuk kemudian kemandirian ekonomi bangsa. Ini langkah-langkah yang memangnya harus dilaksanakan secara persuasif. Nah, negara bisa saja melakukan tindakan pemaksaan, tetapi itu kan bukan upaya-upaya yang sesuai dengan sila kemanusiaan. Tapi ini, sorry saya potong nih, Bung Kori. Kawan boleh motong ya kan? Boleh. Saya menganggap Anda ini udah kayak pejabat ini. Jawabannya agak-agak normatif, ya kan? Nah, jawabannya agak-agak normatif. Pertanyaan saya, mohon dijawab dengan terang-terangan saja. Apakah berarti utang di zaman era Jokowi itu ugal-ugalan melebihi kapasitas kita kemampuan membayar utang? Harus saya katakan secara jujur, iya. Karena apa? Karena lokal konten kita belum optimal diupayakan. Produktivitas nasional kita itu terbagi di dalam dua hal. Karena produktivitas yang terjadi dari import konten yang tinggi, yang kedua terjadi karena akselerasi perusahaan-perusahaan yang berasal dari luar negeri. Sehingga kue ekonomi nasional itu tidak terbagi di dalam negeri. Ya, oleh karena itu kan sebenarnya relevan untuk kita pertanyakan kepada pemerintahan Pak Jokowi, bagaimana ini ikut terlibat, menyelesaikan masalah-masalah, membantulah Presiden. Kan sebagai mantan kan harusnya bersikap negarawan. Ya, terlepas dari isu ijazah ya, itu kan urusan yang berbeda lah. Tapi dalam urusan komitmen berbangsa dan bernegara, hendaknya lah ya beliau mengajak yang dalam tanda petik saat ini yang masih setia sama beliau nih kan, yang Bung katakan tadi 9 naga itu dan mungkin lebih dari itu. Puluhan ular.
Untuk jangan mengulari gitu. Menularilah yang baik-baik perjalanan pembangunan bangsa ini, mumpung presiden punya niat baik. Gini loh, yang harus secara moral harus disampaikan adalah bahwa menimbun uang itu kan kertas ya, kan tidak menciptakan akselerasi ya, dan itu tidak juga ada manfaatnya ketika kemudian nyawa sudah diambil kan. Jadi benar untuk itu. apa menimbun kekayaan? Benar itu. Dan itu tidak Islam saja bilang begitu kan? Dan sejarah ini sejarah panjang manusia, ada yang ditimbun hartanya kan gitu. Nah, kita berharap jangan sampai itu kejadian. Karena apa? Yang namanya tiba-tiba datang itu kan kita di luar kehendak manusia. Kalau kita berketuhanan yang Maha Esa, kita percaya bahwa Tuhan itu bisa berkehendak sesukanya. Jangan sampai kalau misalnya kalau kita konflik ini kan pasti ada bisa yang memisahkan. Tapi kalau yang namanya kekuasaan Tuhan, siapa yang bisa menolak? Tiba-tiba bunkernya ketahuan ya kan? Tiba-tiba bunker atau tiba-tiba bunker disapu banjir misalnya. Kita ingat beberapa kali kita mendapat bencana, cobaan ya. Harusnya menjadi hikmah ya bagi para penyelenggara negara maupun para pengusaha yang sudah dibesarkan oleh privilege. Karena ingat, kita bicara soal penegakan pasal 33 relatif ya. Tidak ada yang sampai saat ini bicara soal nilai tambah, percepatan pertumbuhan ekonomi. Sampai saat ini tidak ada presiden Indonesia yang mampu menandingi almarhum Pak Harto. Yang ketika beliau menjadi presiden, tidak lama setelah itu, 1970-an, itu pertumbuhan ekonomi bisa diciptakan 10,92%. Nah itu yang ingin dicapai juga oleh Presiden Prabowo Subianto. Dan kontribusi terbesar, walaupun kemudian 70% pembentukan postur APBN itu berasal dari migas, dan kita sekarang bukan lagi produsen minyak dan gas karena sudah net importer, jadi negara pengimpor bersih. Tetapi sumbangan sektor hajat hidup orang banyak yang berasal dari pekerjaan profesi terbesar rakyat itu, pertanianlah yang mendukung nilai tambah produksi bagi pertumbuhan ekonomi kala itu. Bung, Anda kan pernah di Bappenas ya kalau nggak salah ya. Saya tahun berapa? 98? Sejak 94. Oke. Saya tuh ingin bercerita. Jadi kan semua pinjaman luar negeri itu kan harus pertama ke Bappenas dulu kan. Blue Book ya atau masuk Blue Book, baru kemudian ke Kementerian Keuangan. Saya disclaimer ini ya. Jadi waktu itu ada seseorang dari Eropa, nggak saya sebutkan negaranya, menawarkan suatu proyek besar untuk kementeriannya bolehlah saya sebut Kominfo. Yang menurut hemat saya proyek itu nggak penting lah, nggak penting. Dia menawarkan pinjaman atau utang luar negeri besar sekitar 75 triliun. Nah yang menarik ini pengalaman pribadi nih, Bung. Ada kickbacknya. Kalau saya bisa membantu masuk Blue Book, ada kickbacknya buat saya. Jadi dari situ nih pemerintah obor rakyat kan banyak kawan juga kan gitu kan. Dan saya pikir-pikir ternyata utang luar negeri itu yang ngasih utang itu ngasih kickback kepada yang ngurus-ngurus. Itu bener nggak sih? Nah ini perlu kejujuran nih bekas orang Bappenas ini. Ini podcast obor. Paling namanya panas. Obor ini memang menyala ya, menyala. Menyala dan saya itu bukan pengalaman orang lain, Bung. Pengalaman pribadi saya. Ini bukan lilin kecil lagi. Kalau obor ini harus langsung. Saya waktu itu gede ininya. Satu teknologinya dari mereka, dari negara Skandinavia gitulah ya. Untuk situ dan ditawarin ininya. Saya pikir gila juga ternyata utang luar negeri itu yang ngasih utang tuh mau ngasih duit untuk supaya utang itu diterima. Itu gimana ceritanya di Bappenas? Ini mumpung Pak Prabowo nanti kan basmi nih yang begitu-begitu. Kalau penelitiannya almarhum bapaknya presiden kita, Pak Hasim kan memang mengatakan bahwa 30% itu. 30% kebocoran. Jadi saya tidak bisa membantah itu ya. Merefer kepada begawan kita yang kebetulan bapaknya presiden sendiri kan, Pak Sumitro Djadikusumo, bapaknya dari presiden kita yang menyatakan 30%. Harus kita akui memang itu kan orde baru. Ya, ada 30%. Ada kebocoran. Nah, masalahnya berapa kebocoran yang terjadi setelah reformasi, ya itu yang mungkin lebih besar ya. Karena faktanya bisa lebih besar. Bisa lebih besar. Faktanya memang
tidak terjadi peningkatan kesejahteraan. Itu akan kita bandingkan dengan ketika Indonesia awal-awal diperintah oleh Presiden Soeharto, terjadi peningkatan kesejahteraan petani. Itu bisa diukur sampai akhirnya swasembada beras tahun 1985 kan? Di pidato di depan sidang umum PBB. Dan itu tidak ada bisa membantah. Tidak bisa misalnya klaim sepihak saja gitu. Tidak bisa klaim menunjukkan gudang saja, tidak bisa. Tapi itu fakta yang bisa diterima secara rasional, tidak dibuat-buat gitu, tidak di make up gitu. Nah, terkait dengan utang itu memang ada kickbacknya. Ada perilaku seperti itu. Dan sebenarnya dalam posisi seperti itu memang yang harus dirubah adalah mentalitas, culture dari para penyelenggara negara. Bahwa ini kan soal amanah. Jadi keperluan berutang tidak didasarkan kepada kebutuhan, tidak didasarkan pada keinginan, tapi didasarkan kepada kebutuhan. Sehingga kalau ada itu utang memang harus yang benar-benar dibutuhkan. Adalah untuk kebutuhan mendesak. Itu sebenarnya perspektif berutang, baik di tingkat rumah tangga maupun di negara. Apalagi negara ya. Jadi, tetapi saat ini dalam konteks Orde Baru itu masih bisa dikendalikan karena Bappenas masih sebagai pintu masuk awal, think tank ya, pemikir negara, sehingga seluruh utang-utang yang ditawarkan itu melalui kajian, melalui pendekatan proyek percontohan, sehingga tidak serta-merta kemudian berdasarkan keinginan. Nah, pasca reformasi kan peran fungsi Bappenas kan sudah tidak ada lagi, karena kewenangan anggaran itu sudah diambil alih oleh lapangan banteng Kementerian Keuangan, sehingga mohon maaf. Tapi Bulbuk kan masih di Senopati kan? Masih. Tetapi dalam pendekatan proyek, kebutuhan berutang itu tidak lagi Bappenas yang menentukan. Usulannya itu bisa diajukan sendiri oleh Kementerian Teknis. Dan yang menyetujui adalah Kementerian Keuangan. Kalau dulu Bappenas yang menyetujui. Memverifikasi sampai pelaksanaan program pemerintah itu Bappenas. Mengassist, mengevaluasi, dan mengawasi. Nah, sekarang ini tidak. Sekarang Kementerian Teknis itu bisa mengajukan utang sendiri yang diverifikasi oleh Kementerian Keuangan. Sekarang tidak lagi harus lewat Bappenas. Bappenas hanya dokumen perencanaan. Bulbuk itu. Ya, kalau teman saya mengatakan Bappenas posisi saya seperti EO, event organizer. Tapi kan kalau nggak di-approve Bappenas nggak bisa lanjut ke lapangan banteng kan? Masih begitu? Di-approve-nya di lapangan banteng justru. Kalau dulu kan perencanaan anggaran itu satu. Sekarang perencanaan hanya di Bappenas. Pelaksanaan di Kementerian Teknis masing-masing. Dan di Kementerian Teknis mereka juga punya biro perencanaan. Dalam hal-hal tertentu, dalam pengajuan utang, bisa saja langsung negosiasi. Ini saya buka-bukaan ya, supaya saya ini kalau wawancara normatif-normatif kan kurang sip lah di mata pejuang obor rakyat. Ini yang saya tahu ya, Bung Kori ya. Jadi di Kementerian Teknis itu, saya tidak sebut lah ya, itu 5%. Ya kan? Di Bappenas antara 3. Yang paling dikit memang lapangan banteng di ujung. Nah, di zaman Anda apakah itu terjadi? Ya atau tidak? Nah, ini harus ya kan? Orang UGM itu jujur-jujur. Di zaman Anda terjadi nggak isu-isu itu? Iya, faktanya memang iya. Dan itu kan sudah sebenarnya data yang disampaikan oleh Begawan Ekonomi Pak almarhum Profesor Sumitro Djihadiksono, Bapak Presiden kita. Jadi kita harus akui memang itu. Nah, bocor itu yang harus kita tutup. Nah, sebenarnya dalam tradisi kita kan orang Timur ya. Saya dengan Bung berbisnis lah, atau kita berkanan kerja atau partner. Kan wajar saja kemudian bagi orang Timur gitu kan, kalau ada keuntungan dibagi. Nah, saya dulu disampaikan oleh orang tua saya bahwa kalau orang Jawa bilang ngendikonya Pak Harto gitu kan. Karena dulu kesejahteraan pegawai negeri sipil kan tidak seberapa. Jadi diambillah nilai-nilai dari nilai sisa nih proyek itu untuk dibagi. Boleh membagi, tapi jangan nemen-nemen gitu. Itu pesannya Pak Harto. Ngono ting ojo ngono. Jadi artinya Sakmadyo. Sakmadyo. Artinya dari nilai proyek pembangunan itu, kalau ada sisa boleh. Jangan kemudian ditarik di depan. Nah, ini perilaku yang nggak benar. Iya, gitu. Kalau utang luar. Nah, maksud saya, pertanyaan saya itu maksudnya akhirnya adalah, kan di zaman Pak Jokowi, ini kita ngomong agregat ya. Di zaman Pak Jokowi katakanlah 9.000 atau berapapun.
kalau saya sebutkan tadi persentasenya itu, Bung Kori, itu katakanlah yang dipotong-potong di Kementerian Teknis, di sini dan di ujung 10% kalau hitungan saya. Kalau itu saya tidak pungkiri ya. Kan yang ditangkap-tangkap itu sudah bilang tangkap tangan itu. Bahwa penyerahannya itu di depan. Ini kan merusak kegiatan proyek pembangunan. Jadi maksudnya kayak 9.000. Kalau 9.000 triliun di zaman Pak Jokowi berarti 900. Kalau 50% saja. Ya. Dari kan tambahannya 6.600 sekian. 50%-nya 3.000 triliun sudah dimakan. Yang di depan. Di depan. Iya. Nah, Pantesan yang mau 3 periode. Sudah disiapkan. Iya 3 periode. Udahlah saya ini ya jelek-jelek gini saya ini tahu permainan mereka. Kan kita tahu juga kan gitu. Pantesan memang sudah ada duit luar biasa. Nggak usah dari ini. Dari pinjaman ini aja menurut saya bisa jadi udah banyak sekali. Ya. Ribuan triliun. Tapi pemirsa obor yang menyala. Obor yang menyala, bukan obor yang diam ya. Obor yang mati ya. Menyala abangku. Itu kita harus coba bersama-sama keluar dari jebakan sistem ini. Ongkos politik ini. Kan sebagian besar orang ingin berkuasa lagi atau itu butuh ya para anggota legislatif mengakui kan butuh ratusan miliar. Kalau kita tidak bisa keluar dari perangkap sistem yang saat ini kita jalankan, ini akan terus berlangsung. Artinya apa? Jargon pembangunan kemandirian Astacita akan menjadi seperti menggantang asap. Hanya menjadi jargon, hanya lip service saja. Karena sistem politiknya, ya, money politiknya, demokrasi liberal yang super neolib ini dalam konteks pembangunan ekonomi, itu akan memunculkan maling-maling baru dalam konteks proyek pembangunan. Dan ini tidak akan menyehatkan perjalanan kebangsaan kita. Jadi kita harus keluar dari jebakan ini. Kalau tidak, kita akan bergumul dalam lumpur lumpur kekotoran, lumpur kemaksiatan kalau dalam bahasa agamanya, yang kita berharap itu menjadi pembangunan itu generasi ke depan, untuk masa depan, untuk anak dan cucu generasi kita ke depan, kita akan meninggalkan. Artinya remah-remah. Kayaknya kalau mendengar penjelasan Bung Kori ini saya berharap banyak nih Anda nanti bisa ikut apalah ya kan. Mudah-mudahan kayaknya cocok ini. Senang saya ngobrol ini, saya senang. Kita kan begini, Bung. Kita kontribusikan kan dalam bahasa himne Gajah Mada ya. Kujunjung kebudayaanmu untuk kejayaan Indonesia. Apapun yang diamanatkan oleh yang dulu kita dengan guru besar kita almarhum yang sangat kita hormati ya, yang sangat berintegritas, itu yang ingin saya nasihat-nasihat beliau itu yang perlu kita. Siapa? Prof siapa? Profesor Mubiarto, Profesor Kusnadi Harjasumantri, Profesor Lukman Sutrisno, banyak sekali yang tidak bisa. Profesor Dr. Muhammad Adnan, itu luar biasa. Profesor Yahya Muhaimin. Nah ini yang penting itu yang saya masih ingat dari beliau, dari Profesor Yahya Muhaimin almarhum adalah, Dek, kalau kita ingin tujuan baik, tidak aja niat yang baik, tapi caranya juga harus baik. Nah saya melihat Presiden ini dengan beberapa pemimpin sebelumnya sangat menghormati. Beliau ingin melakukan pendekatan kekeluargaan di dalam menyelesaikan persoalan beban yang tidak ringan, yang tidak ditimbulkan oleh masa beliau memerintah. Artinya apa? Beliau sudah mengajak komponen bangsa untuk bersatu padu. Terhadap kritik mungkin kita mungkin deliver kepada presiden kita juga jangan terlalu mendengar bisikan dari para pembantu yang kemudian membuat presiden tidak dihargai atau diolok-olok oleh rakyat. Saya berharap presiden membawa wibawa marwah bagi kemaslahatan bangsa dan supaya tidak tipis kupingnya. Kayaknya enggak, Pak Prabowo enggak. Mudah-mudahan kita berharap. Mudah-mudahan pembantunya enggak tipis kuping juga. Nah, masalahnya nih pembantu ini kadang-kadang mendeliver pesan. Jangan orang kritik terus pajaknya diperiksa. Nah itu. Jadi kalau kita mau mengajak secara kekeluargaan, pendekatan kekeluargaan. Kalau memang kita ingin menegakkan Pancasila yang kemudian ada di visi misi pertama Astacita, ya kita harus praktekkan. Jadi sesuai dengan. Jadi jangan sampai mohon maaf ya, 10 tahun yang lalu apa yang disampaikan lain yang dikerjakan. Masyarakat kita udah cerdas gitu loh. Dan selama kami di Bappenas pasca 98 kita kan
melalui pemikiran para guru besar kita melakukan pilot project ya, dan kemudian dikembangkan di kecamatan ke bawah. Ketika itu kan kita menciptakan bantalan supaya krisis tidak berdampak kepada masyarakat di perdesaan dan perkotaan. Kita dulu membangun sebuah proyek penanggulangan kemiskinan perkotaan dengan bantuan langsung masyarakat. Jadi bantuan langsung masyarakat itu bukan sesuatu yang baru ya. Dari dulu ya. Dari dulu sudah ada. Tapi itu semacam itu afirmatif program lah ya. Semacam bantalan, semacam dukungan terhadap partisipasi untuk pemberdayaan masyarakat. Itu yang di P2KP, itu di perkotaan, di kelurahan basisnya, itu awalnya 100 sampai 250 sampai 500 juta per kelurahan. Nah, yang di desa kita taruh di kecamatan. Namanya program pengembangan kecamatan. Itu mulai dari 250 sampai 1 miliar. Nah, dalam perjalanannya tahun 2002 kita mulai melakukan pendekatan-pendekatan yang tidak saja partisipasi masyarakat, tapi mulai partisipasi daerah di kabupaten kota. Ada kemudian matching grant. Jadi keterlibatan daerah untuk sama-sama menanggulangi kemiskinan berdasarkan partisipasi masyarakat, pemberdayaan masyarakat, community based development, dengan membagi sesuai dengan kapasitas fiskalnya. Dan itu betul-betul yang ide yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan ketika itu ya, ada kapasitas tinggi, kapasitas fiskal tinggi, sedang dan rendah. Untuk yang rendah, 60% alokasi BLN dari pemerintah pusat, 40% dari pemerintah daerah. Yang sedang 30 dari dari pusat, 40 tadi yang 60 pusat, 40 daerah, yang sedang 30 dari pusat, 70% dari daerah. 50% pusat, 50% daerah, yang tinggi 70% daerah, 30% pusat. Nah, jadi itu sudah kita atur jadi berdasarkan kapasitas fiskal. Dan cuman sayangnya di 2014 program tadi tidak dilanjutkan karena ada Undang-Undang Nomor 16 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014, dirubahlah keseluruhannya menjadi badan usaha milik desa. Bukan kami tidak setuju dengan BUMDes, tapi penamaan BUMDes itu dalam Undang-Undang Desa diambil begitu saja. Padahal BUMDes dalam pengertian milik desa itu tidak hanya BUMDes organik gitu, tapi bisa saja kemudian perkumpulan, bisa kemudian koperasi, itu kan badan usaha yang dimiliki desa. Bisa saja juga perusahaan daerah yang kemudian menjadi bagian dari pemilikan desa, aset desa. Jadi bukan BUMDes dalam pengertian organisasi, karena Pasal 33 itu hanya mengenal badan usaha milik negara dalam konteks mandat konstitusi. Cabang-cabang produksi yang penting dan yang dikuasai oleh negara. Dan ayat 3-nya bumi, air, dan kekayaan internasionalnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar untuk kemampuan rakyat. Inilah perspektif ekonomi konstitusi yang benar-benar ingin dijalankan. Kalau sekarang kan udah diganti ayat 3-nya. Bumi, air, dan kekayaan dikuasai oleh Danone, kan, dan digunakan untuk aqua. Iya, itu melanggar undang-undang. Tapi oke lah, itu nanti saya undang lagi. Ini terakhir ini di episode ini, setelah kita bicara yang makro, saya sedikit lebih mikro. Ini yang lagi agak rame ini kereta api, wush, kan? Wush ini, ya yang kan? Larinya cepat. Larinya cepat. Kecepatannya cepat. Itu. Proyeknya juga cepat. Kalau kata di zaman kita itu di Jogja waktu itu ada waktu belum ada bus. Kendaraan apa yang paling cepat? Orang bilang pesawat. Salah. Kereta api. Kenapa? Jalannya merayap aja cepat, apalagi berdiri. Itu saya masih ingat tuh. Anak-anak UGM itu kan kocak-kocak sebetulnya. Kalau UGM beneran, kalau UGM beneran, ya kan. Kalau UGM-nya ijazahnya di Pramuka ya nggak tahu, serius. Nah, soal WUS ini kan ini jadi masalah menurut saya. Bagaimana Anda melihat? Ya, sebenarnya di era, saya kembali lagi ya, di era almarhum Pak Harto sebenarnya perancangan roadmap pembangunan nasional itu karena sudah ada ya, sampai 30 tahun kita buat. Jadi tahapannya dimulai dengan 5 tahun, 10 tahun untuk mencapainya. Ada RPJMP, rencana pembangunan jangka menengah, ada rencana pembangunan jangka panjang, ada pembangunan jangka pendek atau tahunan. RKAP, dan diteruskan. Nah, di situ sudah ada rencana perencanaan yang kemudian untuk mengintegrasikan logistik dan distribusi daerah, termasuk salah satunya proyek pembangunan kereta api. Nah, Jepang sudah sering menawarkan dan bahkan sudah riset
dan Bappenas sudah melakukannya. Udah lama ya. Udah lama sekali itu perencanaan jalur kereta api Trans Sumatera, Trans Jawa itu sudah gitu. Karena itu komitmen Pak Harto juga sudah mulai. Tapi karena kemampuan kita, Pak Harto kan inginnya kita bisa membiayainya juga, tidak hanya tergantung utang. Oleh karena itu kan yang paling mungkin ketika itu karena Pak Habibie udah pulang almarhum ketika itu kan kita buat proyek pesawat terbang di Dirgantara Nur Tanjung. Nah, sudah berhasil nih. Sudah dicoba kan. 235. Tapi kan kita termasuk orang yang kemudian harus belajar hikmah ya. Kita tidak pernah sabar ya. Rasa benci terlalu kita tanam kepada kesalahan-kesalahan pemimpin. Kita tidak bisa melihat apa yang sudah baik di bab. Sehingga menurunkan pemimpin itu terjadi berulang-ulang. Iya. Yang sirah nabawiyah aja para nabi aja tidak pernah melakukannya. Itu yang kita sayangkan. Padahal track Pak Harto untuk memendarikan ekonomi dengan melalui ilmu pengetahuan teknologi sudah dimulai dirancang sedemikian rupa. Nah, dulu tidak layak. Nggak layak. Tidak layak hanya sampai Jakarta Bandung. Jadi, dan itu hasil riset ya. FS Jakarta Bandung itu nggak layak ya. Jakarta Surabaya aja pihak Jepang juga dulu masih bergame ya, tawar menawar. Jadi sudah banyak proposal itu ditawarkan oleh Jepang, tapi tidak bisa dieksekusi karena pertama pertimbangan ekonomi memang. Apakah memang kemudian kita bisa mampu melaksanakan proyek itu dengan kemampuan misalnya? Jadi kesimpulannya Jakarta Bandung tidak layak. Tidak layak. Kalau Jakarta Surabaya tidak visible. Jakarta Surabaya 50-50. 50-50. Nah, ada usulan ketika itu Jakarta Banyuwangi. Itu baru kemudian visible karena itu jaraknya. Karena gini, dalam logika pihak Jepang baru sebentar udah nyampe. Ya kan kira-kira gitu kan. Jadi wusu tadi kan? Iya. Jadi nggak kerasa kan? Kita tuh ingin kerasa bayarnya 200 kerasa. tahun. Bayarnya kerasa, menikmati perjalanannya tidak. Dan hanya dinikmati segelintir orang. Seperti ngemut permen. Jadi, sudahlah nilai proyeknya besar, jaraknya pendek. Pihak negara maju aja untuk kereta cepat ya. Apalagi ini kecepatannya lebih tinggi dari Shinkansen, lebih tinggi dari yang dibuat di Haramain, Laos dan dengan di Arab juga kan lebih cepat gitu. Dan jarak 150 sampai 200 meter itu nggak masuk akal itu. Tidak visible. Iya. Dan secara nggak comfortable, iya. passenger itu juga nggak masuk Dan akal. semua orang kan bilang ke Jokowi jangan, Agus Bambagio, Jonan. Bahkan Menteri Perhubungan kan menolak kan? Gara-gara itu Jonan dicopot katanya. Iya benar. Katanya. Jonan dicopot dan dia selamat. Nah, saya tidak mau menyalahkannya. Kenapa menjadi layak? Tentu waktu itu kepala Bappenasnya adalah Bapak Bambang Brojonegoro. Jadi saya tidak pernah bisa menjawab. Tetapi menjadi layak itu pertimbangannya apa? Apakah karena disuruh menjadi layak atau karena mempertimbangkan? Oke, itu clear ya, nggak layak. Nah sekarang utangnya. Utangnya bagaimana? Tadinya Purbaya bilang tidak akan dibayar pakai APBN. Purbaya akhirnya ngalah juga. Kalau Anda disuruh gantiin Purbaya, Anda bayarnya gimana itu? Mau nggak bayar? Saya tidak akan mau membayar karena sejak awal Presiden menyampaikan kita komitmen bahwa ini B2B, business to business. Jadi dulu tidak ada jaminan dari pemerintah. Oleh karena itulah kita terima gitu. Tapi akhirnya kemudian bebannya ke APBN itu kan namanya kemudian tidak business to business dong. Bahwa perencanaan awal dengan eksekusinya berbeda jauh gitu loh. Kalau kajiannya layak dan ekonomis tentunya tidak perlu dibebankan kepada APBN. Jadi apa? Secara praktis bagaimana? Saya melihatnya ada kesalahan desain sejak awal. Bukan, maksudnya soal utang ini bagaimana? Tidak bisa, saya harus ditolak. Beban itu oleh Menteri Keuangan. Anda cocok jadi presiden ini. Kalau 2034 maju sebagai calon presiden, saya dukung Bung Kori. Masya Allah, amanah itu berat ya. Pertanggungjawabannya dunia akhirat. Kita tidak bisa hanya menawar-nawarkan diri, meminta-minta jabatan. Lawan itu orang itu proyek nggak bener kok disuruh bayar. Nah gini, ini closing ya. Ada ini. Kalau jalan tol Jokowi, utang negara. Harusnya kalau jalan tol Jokowi, utangnya utang Jokowi dong. Iya. Kita tanya pada para pendukungnya dulu yang menyatakan, loh kok pakai jalan tol juga? Ya udah sekarang. Kalau kami nggak boleh pakai, tolong dong bayar utangnya. Itu kan tolnya tol Jokowi. Kalau Anda nggak dukung Jokowi, jangan lewat tol. Kalau gitu utangnya juga utang Jokowi. Saya bilang begitu. Jadi sebenarnya gini, Bung. Kita memang butuh kereta cepat. Kita memang butuh percepatan. Malu juga kita ya. Vietnam, Laos, Kamboja, dan beberapa negara pecahan Uni Soviet
dan RRC itu dulu termasuk yang belajar di Bappenas. Kebetulan. Oh, sama Anda sudah di sana ya? Kebetulan saya termasuk salah satu yang mendampingi selama di Bappenas. Jadi kan malu kita ya. Orang yang belajar udah punya duluan. Udah maju duluan. Sementara kita belajar pada orang asing untuk berutang. Kan lucu ya? Iya. Lucu ya gitu loh. Jadi kita dorong presiden, kita dukung presiden untuk memandirikan ekonomi bangsa, tapi jangan anti kritik. Harusnya tidak ada dusta di antara kita. Iya. Kata Bruri Fasolima, almarhum. Bruri Fasolima. Jangan ada dusta di antara Berarti kita. Anda udah tua nih lah. Kita nggak terasa sudah tua, Bung. Jadi perjalanan. Jadi masuk ke yang tua tadi. Jadi sebagai mantan presiden, siapapun lah, harusnya kan kita meminta beliau sebagai negarawan. Kalau kita bicara soal ketuhanan Yang Maha Esa dan orang beragama, perjalanan terlalu jauh lah kita mencontoh Rasulullah ya. Para sahabat aja. Abu Bakar Siddiq jadi khalifah itu adalah seorang saudagar kaya raya. Tapi ketika jadi pemimpin, miskin Pak. Miskin. Berkorban. Jadi kalau kalau sistem politik seperti ini, ya, yang membuat orang berkampanye, mengeluarkan dana money politik, otomatis ketika duduk dia mencari gantinya dan mungkin akan menjadi kaya. Motif ini kan kalau dihinggapi oleh seluruh komponen bangsa kita yang tidak akan maju. Ini waktunya sayangnya waktunya nggak cukup. Saya sebetulnya masih pengen ngobrol, tapi mudah-mudahan Anda masih punya waktu nanti 2 minggu lagi atau minggu depan. Insya Allah. Jadi menyambung itu tadi Abu Bakar As-Siddiq ketika dia adalah saudagar kaya, tapi ketika menjadi khalifah yang pertama kemudian menjadi quote-unquote miskin. Sementara ada orang ya kan, saya nggak sebut nama ya kan, katanya dari Solo. Waktu jadi presiden, anaknya dapat kredit line dan dapat pinjaman dari mana, itu untuk episode selanjutnya. Iya, tapi katanya tetap berdagang martabak dan pisang. Perusahaannya banyak bangkrut karena bapaknya udah nggak jadi presiden ya kan. Untuk episode selanjutnya, Bung, Anda bersedia ya? Siap. Oke, untuk yang kali ini ya kan, saya udah diomelin sama produser ya kan. Wah, ini kita tabung dulu ya kan. Tapi saya episode kali ini saya happy karena ternyata alumni UGM itu pinter. Anda ya ini nggak, kalau ngomong gitu. Itu saya ragu-ragu ya kan, ini beneran alumni. Ini karena mungkin ketemu kawan mungkin jadi suasananya yang gembira. Iya, jadi ini beneran ini alumnus UGM, jadi jawabnya kali itu saya nggak yakin. Kira-kira gitu, Bung, kawan-kawan pemirsa Obor Rakyat. Demikian perbincangan kita dengan ekonom yang saya nilai cerdas dan lugas. Walaupun harus didorong-dorong dikit supaya nggak terlalu normatif ya kan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.